Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Belas kasihan Allah atas umatnya itu merupakan kemurahan hati Allah, dan Allah bermurah hati kepada semua orang. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang besar, dan Engkau juga adalah Allah kami yang maha kuasa. Di tengah kemahabesaran-Mu dan kemahakuasaan-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami bersyukur dan terima kasih karena belas kasihan-Mu Engkau berikan kepada orang-orang yang berkenan kepadamu. Berkati kami supaya kami menjadi orang yang berkenan kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, belas kasihan Tuhan turun atas umatnya. Dan kemurahan hati Allah juga diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan mengasihi, Tuhan juga bermurah hati kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu bukan berdasarkan kerajinan kita, bukan berdasarkan kehebatan kita, bukan berdasarkan siapa kita. Tapi belas kasihan dan kemurahan hati Allah berdasarkan bagaimana Allah sendiri punya kehendak. Saya punya 2 orang anak laki-laki. 2 anak laki-laki yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami. Mereka punya sifat yang berbeda. Mereka punya karakter yang berbeda. Mereka punya cita-cita yang berbeda. Mereka juga punya gaya hidup berbeda juga. Kalau yang besar, gaya hidupnya lebih santai, lebih simple, tidak ribet, dan lebih praktis. Lalu yang besar jarang bicara, tapi sekali dia bicara, diskusi tentang sesuatu, muncul emosinya. Tapi yang kedua, itu dia lebih lembut, lalu lebih penyayang, dan juga dia lebih perhatiannya lebih diperlihatkan begitu. Lalu dia juga suka diskusi, suka banyak cerita, banyak pertanyaan, dan dia lebih merasa dekat dengan orang tuanya. Lalu dia lebih terbuka orangnya. Dia mau berbagi cerita pengalaman apa saja yang dia alami. Ketika dia main game, ketika dia berkawan, ketika dia di sekolah, lalu kejadian apapun di sekolah, dia mau bercerita dengan kami sebagai orang tua. Lalu kami sebagai orang tua punya karakter 2 anak yang berbeda, kami juga harus melakukan sesuatu hal yang berbeda juga kepada mereka. Kepada yang besar kita harus berkata tegas, jujur, berani. Lalu kepada yang kecil bukan tidak berani tegas, mungkin lebih lembut. Nah, kita memahami karakter anak-anak kita. Lalu kita perlakukan mereka supaya mereka merasa dihargai. Bagaimana keinginan mereka, bagaimana kemauan mereka dan cita-cita mereka. Dan kita hanya mendukung. Lalu kita sebagai orang tua, belas kasihan kita kepada anak-anak sama. Kalau kita mau beli sesuatu harus sama, porsinya juga sama. Saya seringkali berpikir akan memberikan sesuatu yang lebih kepada anak yang paling saya kasihi.
Tapi saya terus berpikir mereka adalah anak-anak saya atau anak-anak kita. Jadi kita harus memberi perhatian yang sama, memberikan sesuatu barang juga sama, beli apapun mereka sama. Lalu mereka merasa ya itulah penghargaan dari orang tuanya kepada mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di dalam Roma 9 ayat 15-16 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Allah memberikan belas kasihan, Allah memberikan kemurahan hati, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tapi karena Tuhan punya kehendak memberikan belas kasihannya dan kemurahan hatinya kepada orang yang dia kasihi. Lalu yang menjadi perjuangan kita sekarang, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita terus memelihara kehidupan kita, iman percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan harus kita pupuk setiap hari. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan orang-orang yang pura-pura, tapi orang-orang yang hidupnya tulus, mau bertumbuh, dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan belas kasihan dan kemurahan hatinya kepada kita, maka segala yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Bapa kita di sorga seperti kita orang tua. Ketika anak-anak kita meminta sesuatu, kebutuhan mereka yang melebihi dari kebutuhan mereka, keperluan mereka, mungkin kita tidak akan beri. Tapi apa yang mereka butuhkan, kitalah orang tua yang paling tahu. Karena kita sudah menjadi orang tua, kita mengenal karakter anak-anak kita. Demikian juga Bapa di surga. Dia akan memberikan belas kasihan, kemurahan hati kepada kita. Dan belas kasihan Allah bukan karena kerajinan kita, tapi belas kasihan Allah karena Dia memberi kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi hidup kekristenan kita bukan hidup kekristenan yang mengejar berkat, mengejar kelimpahan, lalu hidup orang Kristen yang mengejar sesuatu hal-hal duniawi ini. Hal-hal duniawi seberapa besar pun kita peroleh, kekayaan besar pun yang kita dapatkan, suatu hari akan kita tinggalkan. Tapi Tuhan ingin mengejar bagaimana hidup kekristenan kita, hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Jadi kerajinan kita dalam membaca Alkitab, berdoa, dan juga beribadah bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah diberkati dan belas kasihan Allah turun atas kita, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah pagi ini lewat firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa belas kasihan Allah dan kemurahan hati Allah turun atas orang-orang yang berkenan kepadanya. Mari berjuang menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau mengejar hidup dalam kekudusan. Kami juga mau mengejar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Penilaian manusia bisa salah, tapi penilaian Tuhan tidak pernah salah. Kami ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.